Halo, salam selamat pagi. Senang berjumpa dengan saudara yang saat ini senantiasa menikmati pemeliharaan Tuhan. Hari ini tema yang bisa saya bawakan adalah tema yang sama dengan tema Paskah dari PGI, yaitu Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Adapun ayat renungan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap tahun lebih dari 1.000 orang, 1.000 juta orang di seluruh dunia membeli baju baru, ada yang ngecat rambutnya menjadi cat warna yang baru, bahkan ada yang mencoba gaya hidupnya baru. Tentu semua yang baru ini dilakukan oleh masing-masing orang hanya supaya terasa berubah. Mereka pindah kota, mereka ganti komunitas, bahkan ada sebagian orang ganti nama. Biasanya kan di media sosial ada orang-orang tertentu yang mengganti nama media sosialnya menjadi nama-nama yang keren. Tapi saudara tahu nggak? Setelah beberapa bulan, masalah apa yang terjadi? Tentu masalah yang sama datang lagi. Kenapa? Orang tidak puas karena yang mereka ganti itu hanya luar yang kelihatan, bukan yang di dalam. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati Paskah, mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari kematian. Tapi Paskah bukan soal cerita atau bukan sekedar cerita tentang Yesus mati, bahkan Yesus hidup kembali di 2000 tahun yang lalu. Ini Paskah. Paskah ini tentang kita, tentang saya, tentang saudara. Lalu bagaimana kebangkitan Kristus mengubah siapa kita dari dalam? Itu sebabnya di dalam firman Tuhan tadi, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Rasul Paulus menulis surat ini ke jemaat Korintus. Orang-orang Korintus adalah orang-orang yang hidupnya dulu penuh dengan masalah. Baik itu anak-anak hingga orang tua. Ada sebagian orang di sana itu adalah orang yang bohong, orang yang suka ribut, hidup sembarangan. Artinya bisa kita katakan hidup mereka tidak sesuai pada firman Tuhan. Tapi setelah mereka percaya kepada Yesus, Paulus berkata sesuatu yang luar biasa. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dalam bahasa Yunani itu adalah kainos. Ini bukan sesuatu yang sekedar diperbaiki atau bukan sekedar ditambal, tapi dibuat baru dari awal, seperti keluar dari pabrik yang baru, bukan bengkel. Ibaratnya sama seperti kepompong. Ulat awalnya, lalu mengalami perubahan. Pada akhirnya ulat yang menjijikan itu, ketika dia mengalami perubahan, dia menunjukkan dirinya menjadi baru, yaitu menjadi kupu-kupu. Tentu melewati proses yang begitu lama tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pun yang menjadi pokok-pokok firman Tuhan pada saat ini kepada kita. Ada 3. Pertama itu adalah dalam teks ini Yesus mau memberitahukan atau firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa yang lama itu sudah berlalu. Kamu bukan lagi yang dulu. Ayat ini mau memberitahukan kepada kita, mau mengatakan gini, yang lama itu sudah tidak berguna. Benar-benar sudah pergi. Ia tidak akan kembali. Selesai. Bayangkan ya, kamu punya buku tulis bagi anak-anak yang saat ini sedang sekolah. Bayangkan kamu punya baju yang sudah sobek, tidak layak pakai lagi. Sekarang bayangkan
Tuhan datang dan berkata bagimu, buku dan baju lama itu sudah tidak layak pakai. Buang, sudah layak dibuang, sudah layak dibakar. Lalu ia memberikan buku dan baju baru. Ia berikan untukmu. Itulah yang Yesus lakukan lewat kebangkitannya pada hari. Mungkin ada di antara kita yang merasa, saya sering bohong, masa bisa saya berubah, saya sudah terlanjur berbuat kesalahan yang besar, keluarga saya berantakan, karir saya berantakan, saya tidak mungkin menjadi orang yang baik, saya mungkin tidak bisa menjadi orang sukses. Saudara-saudara, Paskah ini menjawab kita semua. Di dalam Kristus, masa lalu tidak mendefinisikan masa depanmu. Kristus yang bangkit memiliki kuasa untuk menutupi buku lama, baju jorok itu, lalu membuka buku baru, membuka baju yang baru dalam hidup. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang kedua adalah Yesus memberitahukan kepada kita bahwa yang baru sudah datang. Identitasmu berubah. Jadi kata yang baru sudah datang bukan berarti kamu langsung sempurna, tapi artinya identitas dasarmu sudah berubah. Kamu bukan lagi anak-anak yang sulit untuk melakukan yang baik. Misalnya anak-anak usia 3 tahun sampai 5 tahun itu biasanya akan sulit kita mengingatkan dia. Nalarnya tidak seperti orang dewasa menangkap sesuatu, melakukan sesuatu. Bukan sekedar anggota keluarga ini atau itu. Sekarang Anda dan saya adalah milik Kristus. Seperti tadi di ilustrasi awal saya bilang bahwa seekor ulat itu tidak bisa terbang, menjijikan, menggelikan. Tapi di dalam kepompong terjadi sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya berubah total menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat itu tidak bisa diperbaiki. Ia menjadi makhluk yang berbeda sama sekali. Itulah gambar dari ciptaan baru dalam Kristus. Identitas barumu sebagai ciptaan baru dalam Kristus artinya kamu dicintai. Bukan karena prestasimu, tapi karena Kristus mati dan bangkit untukmu. Kamu punya tujuan. Hidupmu bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan atasmu. Kamu punya kekuatan. Karena apa? Roh Kudus yang membangkitkan Yesus juga tinggal di dalam kamu. Yang ketiga yang menjadi penting dalam teks firman Tuhan ini adalah pembaharuan ini hanya tersedia di dalam Kristus. Frasa di dalam Kristus adalah kunci dari seluruh ayat. Ini ayat 17 itu. Paulus tidak bilang siapa yang berusaha keras atau siapa yang rajin ke gereja, ia bilang di dalam Kristus. Tidak. Ini berarti pembaharuan yang sejati hanya bisa terjadi ketika saudara melekat. Bukan karena tren, bukan kepada popularitas, bukan pada nilai ujian. Bagi anak-anak yang sedang berpendidikan. Ibaratnya saudara-saudara, HP butuh charger agar dia terus bisa melakukan daya atau biar nyala itu HP. Kalau kita mencolokkan coknya itu ke tempat yang salah, tentu baterainya tidak akan terisi. Bahkan bisa rusak ya. Tapi begitu juga hidup kita. Kita butuh sumber yang tepat untuk benar-benar diperbarui, dan sumber itu adalah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga poin ini firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Seberapa banyak persoalan, seberapa bobroknya kita atau seberapa lemahnya kita, percayalah di dalam Kristus engkau akan dimampukan menjadi pribadi yang berguna.
Paskah bukan hanya perayaan. Paskah adalah undangan. Undangan untuk saya dan saudara, dan undangan itu adalah dari Kristus. Kristus sudah bangkit, sekarang giliran Anda dan saya merespon. Tentu meresponnya itu hal-hal yang mudah ya. Mengakui masa lalu kepada Tuhan, tentu di dalam doa. Lalu kita percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidup, itulah arti iman. Iman berarti menggantungkan hidup kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita percaya bahwa Ia sanggup. Lalu kita harus menjalani hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Ya, kita harus belajar untuk melepaskan diri dari karakter-karakter yang tidak membangun, bahkan bertentangan firman Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah kita perlu belajar untuk bergabung dalam komunitas iman, ikut persekutuan PA. Ini juga cara yang mudah. Ada banyak orang mengabaikan persekutuan itu, PA itu, ibadah-ibadah itu bukan sesuatu yang penting, atau mungkin hanya sebagai rutinitas. Saya mau katakan bahwa dari persekutuan ini iman kita juga bertumbuh. Itu sebabnya di dalam Ibrani kan, penulis Ibrani berkata bahwa jangan menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari menjadi pribadi-pribadi yang memang menjadikan bahwa Paskah ini sesuatu yang penting. Paskah ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Kristus bangkit bukan hanya sebagai fakta sejarah. Ia bangkit untuk membarui hidupmu hari ini, sekarang, dan tepat di mana kamu berada. Kiranya Tuhan menolong saudara, dan firman ini menguatkan saudara, dan Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.